Oke, saya ulang kembali. Saya contohkan untuk transaksi penjualan. Untuk memunculkan list barang, kita tekan F1 di sini. Lalu kita ketik barang yang akan kita jual apa, misalkan Lifebuoy. Tekan enter, kemudian enter sekali lagi di bloknya, misalkan ini quantity, kita input 3. Nah, sampai di sini kita tekan, jangan lupa kita pilih sales dulu, toko. Lalu kita tekan tombol F3 untuk bayar. Kita input total pembayarannya misalkan 25.000. Tekan ini tombol discard ini, diklik untuk menyimpan. Tampilan nota struk penjualannya akan tercetak seperti ini. Nah, itu tadi untuk penjualan. Kemudian untuk laporan-laporan lainnya saya coba contohkan. Di sini ada pembelian atau penjualan. Nah, sini kita bisa pilih penjualan atau pembelian. Secara default dia akan ke penjualan dulu. Misalkan kita ingin cek per hari nih, ke tanggal 19 ini kita sudah berhasil menjual apa saja. Kita pilih cetak per hari dan kita klik tombol cetak di bawah. Nah, ini dia tampilannya. Boy tadi 2 dan ada yang 3. Transaksinya tunai, totalnya 5. Ini total keseluruhannya 37.500. Di sini tanggalnya kita bisa ubah-ubah, misalkan kita ingin lihat penjualan yang kemarin, bisa kita ganti 18, kemudian kita klik cetak seperti itu. Lalu jika ingin melihat dengan periode tanggal, bisa klik yang di bawah. Jadi secara default dia akan mencari data dari awal transaksi. Tampilannya seperti ini. Dia dikelompokkan per tanggal. Nah, ini untuk data barangnya tidak kelihatan ya, data barang terjual. Untuk memunculkan data barangnya bisa klik tombol centang detail ini, kemudian ulangi. Nah, di sini dia muncul detail barangnya. Tanggal 27 misalkan ada cotton bud kecil terjual. Seperti itu. Dia juga dikelompokkan berdasarkan tipe pembayaran. Nah, seperti ini. Misalkan ada transaksi kredit yang dikelompokkan. Itu misalkan untuk penjualan berdasarkan tanggal, lalu cetak penjualan berdasarkan kuantiti yang terjual. Nah, kita bisa pakai ini, kita coba klik cetak. Nah, jadi kita tahu kuantiti apa, maksudnya barang apa saja sih yang paling banyak terjual dengan periode waktu yang bisa kita tentukan sendiri. Misalkan dari awal Desember atau 1 minggu atau dalam 1 hari, kita bisa tentukan sendiri. Ini saya contohkan dari awal, misalkan saya coba program ini dari tanggal 27 November sampai hari ini, korek gas ternyata laku paling banyak ini sejumlah 48. Jadi kita bisa menganalisa barang apa sih yang paling laku dan barang apa yang paling tidak laku dengan laporan ini. Lalu misalkan kita ingin menggunakan fitur member, kita bisa juga pilih di sini. Jadi kita tahu misalkan member Pak Wayan gitu ada berapa kali melakukan pembelian di toko kita, seperti itu. Dan juga misalkan kita ingin tahu nih operator A gitu, misalkan dari awal itu sudah melakukan berapa transaksi, sudah melayani berapa transaksi penjualan juga bisa di sini. Misalkan admin ya, admin. Oke, nah ini banyakkan adminnya nih, karena ini datanya data sampel. Seperti itu. Pembelian juga kurang lebih sama. Fitur pilihan-pilihannya juga sama seperti penjualan. Nah, saya ke laporan berikutnya.
Nah, ini laporan ledger buku besar. Jadi misalkan kalau kita pakai fitur akuntansi ini kan sudah otomatis ya fitur akuntansinya. Kita bisa cross check dari sini. Misalkan pengen tahu sih berapa sih jumlah nominalnya gitu ya, kita bisa cek dari sini. Tapi sebelumnya kita proses dulu rekalkulasinya untuk menghitung ulang. Nah, di sini kita bisa closing, misalkan kita ingin menutup transaksi hari ini anggaplah semua transaksi sudah balance, sudah benar, dari sisi laporan keuangan sudah benar, penjualannya juga sudah oke, sudah sesuai. Jika kita lakukan closing, maka besok, transaksi besok atau transaksi hari ini kita tidak bisa edit lagi transaksi ke belakang. Jadi besok itu dia akan berlanjut gitu ya, bukannya hilang tapi berlanjut. Cuma kita tidak bisa mengedit transaksi ke belakang, itu untuk menghindari adanya perubahan data. Itu saja sih fitur closing ini. Jadi saya contohkan tidak dulu. Kita coba klik cetak. Nah, di sini akan kita tahu berapa sih nilai akhir dari masing-masing akun. Misalkan akun kas kita sekarang sudah berada di nilai 2.951, seperti itu. Lalu Bank BCA, ada uang masuk sekitar 2 juta, balance-nya sekarang terakhir ada 2.016.200. Nah, seperti itu. Kurang lebih kayak gitu untuk buku besarnya. Kemudian kita ke laporan lainnya, ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini ada banyak, ada 5 ya, ada 5. Sini neraca. Neraca contohnya seperti ini. Kita tahu secara global. Ini per Desember kas kita 51.500. Kemudian persediaan kita minus. Kemudian ada piutang 30.000. Kemudian di bagian pasifanya utang kita 65.000. Laba rugi kita 10.600. Nah, di sini aktiva dan pasifa harus balance. Artinya laporan keuangan tidak ada masalah. Lalu di laba rugi seperti ini. Total penjualan dari 1 Desember sampai hari ini 81.500 dikurangi harga pokok 70.900, maka laba kotor kita terima adalah 10.600. Ini belum dikurangi biaya-biaya operasional lainnya jika ada. Nah, paling bawah ini adalah laba bersih setelah dikurangi oleh biaya-biaya operasional. Lebih seperti itu. Kemudian ada kartu inventory, misalkan kita ingin mengecek stok dari barang kita di gudang berapa per Desember. Kita bisa ubah tanggalnya dulu, lalu kita klik tombol cek balance. Nah, jadi kita tahu nih balance-nya, stok akhirnya ada di kolom balance ini. Begitu. Lalu berikutnya ada persediaan barang. Nah, ini stok-stok yang masih sisa, jadi dia akan muncul otomatis berdasarkan harga belinya juga. Jadi uangnya dari stok 27 stok yang tersisa itu adalah totalnya 69.350.000. Ya, kurang lebih seperti ini cara penggunaan dari program kasir SPOS ini. Jika ada pertanyaan, nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut lagi. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih.